serta kisah-kisah para anbiya yang lain adalah ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam gelapnya malam hari di perut ikan, di dalamnya terkandung ada masalah yang besar. Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan kalimat yang dengan kalimat itu gelapnya lautan di tengah-tengah malam dan di dalam lagi ikan yang besar tembus, yaitu adalah dengan kalimat yang telah Allah Subhanahu wa taala abadikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Adik-adik ini yang sudah hafal 30 juz, proses paling berat ayat-ayat ketika dihafal ayat yang seperti apa kira-kira? Surat mana? Juz berapa? Yang kayaknya siang itu menjadi gelap, malam itu menjadi lebih menggigil, dan kayaknya sulit sekali kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala kayaknya nggak akan selesai menghafal Quran. Juz berapa kira-kira? Ada juz 5, ada juz berapa lagi? Ada 12. Bapak Ibu yang belum pernah menghafal nggak ngerti surat yang paling berat yang mana. Ya. Beratnya menghafal bukan karena hurufnya sama, tapi beratnya menghafal adalah karena memang problematika dan ujian kita berbeda-beda. Beratnya ujian itu salah satunya adalah untuk menguji hati agar selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati selalu berada di genggaman yang maha suci. Bapak Ibu, sombong punya hafalan itu besok bisa langsung hilang. Kadang-kadang para imam-imam ini apalagi masih muda-muda, suruh traweh yang dengan juznya yang sudah hafal 30, begitu maju di hadapan guru-gurunya itu bisa ngeblank. Nggih. Bukan hanya juz yang sudah lancar, yang sudah jadi harian itu saja bisa kadang-kadang lupa total. Ya, seperti jenengan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum, kadang-kadang bisa keliru-keliru. Apalagi surat Ar-Rahman yang fabi ayyi alanya banyak. Nah, ini adalah harus ada obat hatinya. Syifa'ul lima fis sudur. Bapak Ibu rahmakumullah, penyakitnya penghafal Quran dengan penyakitnya yang enggak hafal Quran, kira-kira atine kathah pundi? Penyakitnya si kathah pundi kira-kira? Mekaten. Penyakitnya orang kaya dengan penyakitnya orang miskin kira-kira teng ati niku kathah sing sinten? Sing sugih napa sing boten? Jadi sing akeh hafalannya juga akeh penyakitnya. Akeh penyakitnya. Yang punya harta dengan yang tidak punya harta jelas penyakitnya banyak yang punya harta. Wong jenengan kayak ini kalau anggaran ngesak 1 miliar itu sudah cukup. Tapi yang sudah punya 1 triliun itu nggak cukup 1 triliun. Karena penyakitnya akan bertambah. Nah sekarang bagaimana? Agar Al-Quran bisa menjadi obat hati yang betul-betul mengobati, bukan hanya ucapan yang tanpa bukti. Adalah jadikan setiap lafal itu sebagai ibadahnya kita, dan yakini bahwa setiap kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran itu ada mukjizat. Ini ada sebuah kisah Bapak Ibu, ketika Imam Ahmad bin Hanbal meminta kepada guru bagaimana guru agar Al-Quran dapat mewarnai lebih banyak terhadap hati saya. Imam Ahmad bin Hanbal dipun nasihati dening gurunya, wahai imam, dipanggil oleh gurunya, bahwa jadikan bacaan Al-Quranmu sebagai ibadahmu yang ketika kamu belajar di depan gurunya, dan hadirkan guru itu selalu ada di hadapanmu ketika membaca. Ini nanti para santri setelah hari ini mungkin akan ada yang pulang.
Hadirkan guru, kiai di saat membaca. Satu halaman seperti di depan gurunya, 2 halaman sampai 1 juz seperti di depan gurunya. Kira-kira mau saya nopo sembarangan Bapak Ibu? Saya. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirkan guru di saat membaca. Nah ternyata satu ketika Imam Ahmad minta naik lagi. Karena ternyata bacaan-bacaan itu berkualitas Bapak Ibu, sesuai dengan tingkatannya. Imam Ahmad minta dinaikkan lagi. Bagaimana caranya agar bacaanku lebih berkualitas daripada yang sebelumnya? Imam Ahmad dinasihati oleh gurunya, wahai Imam, hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap bacaanmu. Ini yang kayaknya masih banyak yang belum mempraktekkan. Karena tidak ada satupun ayat kecuali pernah ditalaki oleh Rasulullah kepada para sahabat. Mulai dari suratul Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, terus sampai suratul Baqarah, itu sudah pernah diajarkan semua oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Maka yang berikutnya adalah hadirkan Rasulmu dalam setiap ayat yang kamu baca. Maka bacaanmu akan lebih berkualitas dari sebelumnya. Baik para kiai, para nyai, hadirkan Rasulullah sedang mendengar bacaan kalian semua. Apalagi para santri. Nah insya Allah mangke jenengan sedoyo sak sampunipun saking majelis niki monggo sarang-sarang menghadirkan Rasulullah dalam bacaan. Apalagi ketika sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, apalagi sholat-sholat yang wajib. Hadirkan Rasulullah sedang midhangetaken dumateng waosanipun panjenengan. Nah itu yang dialami dan dilakukan oleh Imam Ahmad. Terus begitu, minta lagi kepada gurunya. Karena memang wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di saat ada langit, maka di langit itu di atasnya ada yang tinggi lagi. Imam Ahmad tidak pernah berhenti untuk meminta nikmatnya membaca Al-Quran yang sebagai syifa'ul lima fis sudur, dapat mengobati hati. Imam Ahmad dipun ngendikaken, dinasihati oleh gurunya, kalau yang pertama adalah gurumu telah hadir, bacaanmu sudah akan naik level. Yang kedua adalah Rasulmu hadirkan. Yang ketiga, ini adalah level yang tertinggi, hadirkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ayat, dalam setiap huruf. Maka bacaan-bacaanmu akan sangat mempengaruhi hatimu. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka sebelum membaca Al-Quran, kita wajib ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah ta'awuz kita disunahkan dengan membaca basmalah. Karena menghadirkan Allah, mensucikan dari segala macam hal-hal yang tidak sesuai dengan Allah. Dalam ayat-ayat itu akan membersihkan hati kita. Nah, proses-proses yang dimiliki oleh para santri setelah belajar 30 juz dengan makharijul huruf yang selamat, dengan sifat-sifat huruf yang selamat, maka mudah-mudahan Allah akan menitipkan syifa'ul lima fis sudur dalam setiap ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, fungsi Al-Quran terhadap manusia, yaitu adalah sebagai hidayah, petunjuk, dan petunjuk Allah melalui Al-Quran luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran diturunkan di kota yang dengan turunnya Al-Quran di kota itu menjadi kota suci. Ini melalui hidayahnya Al-Quran. Kota mana? Mekah dan Madinah. Dan dua kota ini tidak pernah akan tertandingi dalam kebaikan dalam beribadahnya. Salat di dalam Masjidil Haram Mekah ini berbanding 100.000 rakaat dibanding dengan salat di luar Mekah atau Masjidil Haram Mekah. Kalau di Madinah, 1 rakaat di dalam Masjid An-Nabawi adalah berbanding 1000 rakaat. Karena Al-Quran diturunkan di dua negeri itu. Nah, malaikat yang membawa Al-Quran
menjadi malaikat yang terdepan dan terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi sayyidul malaika, menjadi komandannya seluruh malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggil malaikat Jibril, maka semua malaikat akan mendengarkan pesan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada malaikat Jibril, yang ketika malaikat Jibril menyampaikan itu dari Allah, maka semuanya akan tiarap dan akan tunduk. Malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang terdepan dan terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Nabi yang jumlahnya wajib kita ketahui namanya ada 25. Berbeda dengan Nabi yang membawa Al-Quran, menjadi Nabi rahmatul ummah, rahmatan lil alamin, yang mukjizatnya bukan hanya untuk satu negeri atau bangsa, tetapi mukjizatnya terasa sampai di negeri dimanapun ada umat Islam. Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang diajarkan mewarnai seluruh kehidupan, bukan hanya Arab saja, tapi di negara-negara yang tidak dikenal sekalipun. Begitu Al-Quran dibacakan, akan menjadi negara yang diakui kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, menjadi simbol bahwa barang siapa yang ingin diangkat oleh Allah kualitasnya, pegangilah hidayah Al-Quran. Karena keagungan yang Allah berikan ke kota Mekah dan kota Madinah adalah disebabkan Al-Quran di sana sebagai pusatnya. Dan dengan malaikat Jibril yang membawakan Al-Quran kepada Rasulullah, maka sucikanlah Al-Quran sebagaimana para malaikat mensucikannya. Dan ketika kita melihat bahwa Rasulullah Muhammad SAW membawa Al-Quran, inilah menjadi Nabi yang tidak pernah tertandingi mukjizatnya. Maka hati siapa saja yang ingin diistimewakan oleh Allah, jadilah hati penjaga Al-Quran. Sebagaimana kota suci Mekah yang disucikan oleh Allah adalah karena Al-Quran di dalamnya. Maka barang siapa yang hati dan jiwanya ingin dijaga oleh Allah, jagalah Al-Quran. Karena dua kota suci adalah disebabkan di dalamnya Al-Quran dijaga. Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya ingin diangkat oleh Allah sebagaimana nama Nabi Muhammad SAW selalu diangkat. Wa rafa'na laka dzikrak. Tidak kurang dari 5 waktu dalam setiap negeri. Kalau negeri ini jumlahnya ada ribuan, maka nama Rasulullah SAW tidak pernah berhenti. Di situ ada azan dengan bersyahadat. Para muazzinnya mengumandangkan syahadat tauhid, pasti akan terkumandang syahadatul Rasul. Karena Rasulullah SAW adalah orang terbaik dalam menjaga Al-Quran. Hurufnya, maknanya, dan pesan-pesan dari perintah serta larangannya. Bapak Ibu rahimakumullah, hati yang terbaik adalah hati yang terbanyak menjaga Al-Qurannya. Sekarang apabila Bapak Ibu mungkin diwarisi oleh Allah surat Al-Kautsar, Al-Ikhlas, Al-Bayyinah dan sebagainya, kita sudah merasa enak. Tambahkan lagi, bukan hanya hurufnya yang diwarisi, tetapi hikmah yang terkandung, mukjizat yang ada di dalam huruf masing-masing. Nah, berikutnya, nilai yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dengan nilai yang terbesar adalah sebagai rahmat. Kalau yang pertama, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum syifaa'un lima fis sudur hudan. Yang keempat adalah rahmat. Anak-anak kelak tidak tahu siapa yang akan terus istiqomah, tapi insya Allah akan istiqomah semua. Dan yang paling akan dapat merasakan rahmatnya Allah di dalam Al-Quran adalah yang siangnya nggak bisa lepas Al-Quran, malamnya nggak bisa lepas Al-Quran, sore terus dengan paginya hidup terus dalam keadaan sadar atau tidak sadarnya selalu mengucapkan Al-Quran terus.
itulah yang paling akan dapat merasakan rahmatnya Al-Quran untuk hidupnya. Bapak Ibu rahimakumullah, hidup kita tergantung suasana hati kita. Hidup yang bermacam-macam, ada kalanya senang, sedih, atau bahagia dan galau, itu adalah tergantung suasana hati kita. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan modal yang sangat besar bagaimana untuk menghidupkan suasana hati selalu bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa resep yang Allah turunkan? Adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah, sekarang berzikir Bapak Ibu, baik yang menjadi tentara, polisi, ustadz, santri, pedagang, petani, yang dicari adalah ketenangan. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa ketenangan. Tapi untuk menjadikan ketenangan itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melepaskan dari zikir. Dan zikir terbaik untuk para santri yang sudah hafal Quran adalah murojaah. Bukan bacaan-bacaan yang kemudian melalaikan terhadap Al-Quran. Karena zikir terbaik adalah menjaga Al-Quran. Jadikanlah ilmu-ilmu Al-Quran sebagai zikir-zikir untuk menguatkan Al-Qurannya. Nah, kewajiban nanti setelah hafal 30 juz itu memaknai yang 30 juznya. Memaknai dalam kehidupan yang luar biasa. Menjadi petani bagaimana bisa menghafalkan Al-Quran di hadapan pepohonan. Bagi para pedagang, gimana caranya membaca Al-Quran murojaah 30 juz di depan dagangannya. Bagi para pegawai, bagaimana bisa murojaah 30 juz di depan pekerjaannya. Jadi Al-Quran itu bisa dibawa kemana saja. Petaninya bisa, dokternya bisa, pedagangnya bisa, insinyurnya bisa, dan tidak ada alasan untuk tidak melancarkan Al-Quran. Ibu yang belum hafal Quran, niati. Insya Allah kalau niat Gusti Allah yang akan bantu. 10 halaman itu 1 juz atau 10 lembar. Kalau satu harinya baca misalnya minimal setiap hari 1 jam duduk. Kalau 1 jam terlalu cepat atau terlalu lama dipisah-pisah. 1 jam misalnya dibagi 5 waktu. Zuhur 20 menit, asar 20 menit, sudah berapa? 40 menit. Kalau 5 waktu sama dengan 100 menit itu sudah lebih dari 1 jam. Kalau Bapak Ibu enggak niat menghafal Quran tapi lancar banget Al-Quran, insya Allah nanti kepengen menghafalkan mudah. Kalau gadah murid yuswane niku 75 tahun. Tapi hafalannya enggak akan kalah dengan yang umurnya 17 tahun. Bapak Ibu, yuswane wonten ingkang sampun 7 dosa gangsal. Jangan kalah dengan murid-murid yang umurnya 75 tahun. Karena manusia itu tergantung niatnya. Dan niat itulah sebetulnya yang menguatkan santri-santri kuat 44 tahun di sini. Ada yang 5 tahun duduk di hadapan Quran itu karena niatnya memang kuat. Tapi kalau yang enggak kuat-kuat niatnya, 2 bulan balik, 3 bulan balik, itu karena memang manusia adalah tergantung niatnya. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bapak Ibu, usia itu di tangan Allah. Tapi untuk mengisi waktu-waktu itulah kewajiban kita. Ada pesan. Semua orang bisa menghafal Quran. Bapak Ibu percaya? Semua orang bisa menghafal Quran. Cuma kekuatannya saja yang beda-beda. Tapi semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daya ingat yang luar biasa. Nek mboten percaya kula buktikaken. Cobi jenengan seniki tesi ingat mboten wekdal kelas 1 SD.
Mien banget. Sing bapak-bapak niki, sing sampun dados mbah, mien kemutan boten. Pertama kali kepanggih kali guru SD ne. Kepanggih nggih. Ingat, mandhep pundi sekolahane mien? Madhep ngetan, madhep ngidul. Kemutan boten. Jalan yang setiap hari dilalui untuk pergi ke SD jenengan kemutan boten. Wah itu kan hebat sekali Pak. Ampun pinten tahun kira-kira. Nah, suwi banget. Itu artinya